Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang waktu Gaza, Palestina. Bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Teman-teman, ini saya dapat satu link berita yang ya sebetulnya sih nggak aneh banget ya, nggak asing bagi saya. Cuman ini saya rasa harus antum pahami juga, antum dengar juga. Jadi berita ini diposting oleh Yediot Ahronot, situs berita terbesar di Israel, tapi ini sudah diterjemahkan dan diposting lagi oleh Hudhudpal. Ini salah satu website atau situs berita Palestina yang memang biasanya mereka juga mengambil berita-berita dari rujukan situs-situs berita Israel. Judulnya sangat provokatif sebetulnya, tapi ya gimana lagi? Ada kemungkinan ini adalah sebuah kenyataan yang pahit bagi kita, umat Islam Indonesia. Tulisannya gini ya, saya akan tampilkan juga di layar berbahasa Arab dan saya akan terjemahkan. Al-Kiyan yajri ittisalat sirriyah ma'a jihad fi Indonesia di tatbi'a. Al-Kiyan ini kalau arti letterleknya itu entitas karena media Palestina itu sangat alergi ya, dan mereka nggak sudi menyebut Israel dengan nama Israel, tapi mereka nyebutnya Al-Kiyan, sebuah entitas palsu. Kalau kita terjemahkan bebasnya yaitu Zionis Israel yajri ittisalat, mengontak atau menghubungi, membuka komunikasi sirriyah, rahasia. Artinya Zionis Israel melakukan komunikasi rahasia bersama beberapa pihak di Indonesia untuk tatbi', untuk normalisasi. Itu judul besarnya. Zionis Israel menghubungi secara diam-diam, secara rahasia beberapa pihak di Indonesia untuk membahas masalah normalisasi. Ini bahaya nih teman-teman. Dari judul aja sebelum kita sudah bisa memahami substansi atau konten dari beritanya ini. Memang saya sudah sampaikan berkali-kali, memang usaha untuk normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel itu sudah terjadi cukup lama ya, dan itu melalui beberapa sektor kita sudah bisa rasakan lah. Kalau antum lihat misalnya postingan saya di YouTube, cek komentar-komentarnya, betapa banyaknya itu orang-orang Indonesia itu yang sangat skeptis dan sinis terhadap perjuangan Palestina, dan banyak sekali yang merongrong agar Indonesia ini mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan alasan macam-macam. Itu merupakan sebuah pengkhianatan dan sebuah kebusukan. Bagaimana ada generasi muda Indonesia hari ini itu ya dengan kedunguannya malah mendukung Israel sebagai penjajah dan mengkhianati amandemen NKRI yang jelas-jelas dalam pembukaan UUD 45-nya menyebutkan bahwa Indonesia anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Tapi kita lihat banyak sekali komentar-komentar di postingan saya sebelumnya itu orang-orang yang sudah tidak ada lagi sensitivitas terhadap isu Palestina. Bahkan mereka lebih condong mendukung Israel. Kalau itu yang komentar adalah buzzer non muslim, itu wajar lah. Tapi saya lihat banyak juga orang-orang yang namanya Islami, muslim, anak-anak muslim, tapi tidak ada rasa empati terhadap Palestina. Ya, terkesan malah skeptis. Dan itu sebuah bukti nyata yang memang sudah banyak generasi pemuda Indonesia ini yang termakan, sudah tercuci otaknya oleh propaganda Zionis Israel. Memang secara halus sekali, nggak kerasa, halus. Ada aktivis Zionis ya yang ngaku-ngaku keturunan Palestina, kemudian muncul di salah satu podcast terbesar, ya kan, gua ditonton jutaan orang, mendapatkan simpati gitu kan. Kontennya jelas, anak ini sedang mencuci tangan berlumuran darah Zionis Israel. Dia sedang make up wajah kebusukan, wajah kebiadaban Zionis Israel. Kemudian juga ada beberapa politikus Indonesia yang juga terang-terangan memberikan dukungannya terhadap Israel, ada gitu kan. Juga kita lihat beberapa waktu lalu isu di pesantren Az-Zaitun yang mengundang tokoh-tokoh Israel, bahkan menyanyikan lagu kebangsaan Yahudi di sebuah masjid. Nah kan akan ada seperti itu. Dan ya kita lihatlah YouTuber Indonesia juga ada beberapa yang memang
kayaknya alergi banget gitu loh ketika bicara Palestina gitu kan, dengan alasan kita masih banyak urusan di Indonesia yang belum selesai, ngapain jauh-jauh bantu Palestina sementara negeri sendiri masih serabutan. Sekali lagi kalau ini yang komentar seperti ini orang-orang non muslim itu wajar, karena memang banyak orang-orang non muslim ini nggak paham tentang akar permasalahannya, nggak mengetahui nilai sebuah Palestina, nilai sebuah Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Tapi kalau kata-kata itu keluar, kalau komentar-komentar miring itu keluar dari seorang muslim, maka ini sudah sebuah degradasi akidah. Ini sudah jelas sekali keberhasilan Zionis Israel dalam mencuci otak anak-anak muda kita. Dan ini bisa menjadi barometer, sering dikatakan oleh para ulama, barometer akidah seorang muslim di akhir zaman itu adalah sejauh mana perjuangan mereka terhadap Palestina, terhadap Baitul Maqdis, terhadap Masjidil Aqsa. Kalau kita tidak ada sensitivitas terhadap Baitul Maqdis, tidak ada rasa gergetan, semangat untuk membebaskan Baitul Maqdis, maka pertanyakan akidahnya, pertanyakan keimanannya. Karena barang siapa yang meninggalkan Baitul Maqdis, seperti dia meninggalkan ayat Al-Quran. Allah sudah banyak menyebutkan tentang Baitul Maqdis dalam Al-Quran. Kewajiban kita dalam membebaskannya di akhir zaman itu sudah ada. Ya, baik. Jadi emang serangan brutal normalisasi Israel Indonesia ini sudah terjadi secara masif beberapa tahun terakhir dan dari berbagai sektor. Nah, di antaranya ini yang dibocorkan oleh media Israel ini ya. Jadi inti dari judul berita yang saya baca kali ini itu adalah bagaimana pihak Israel, Zionis Israel tuh diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia membuka hubungan kepada beberapa pihak di Indonesia ya, untuk normalisasi. Apa sih normalisasi itu? Normalisasi ini adalah menormalkan hubungan. Sejauh ini beberapa negara-negara Arab banyak yang sudah tumbang. Mereka yang awalnya jelas memberikan dukungan untuk Palestina dan mengecam keberadaan penjajah Israel di Palestina, itu mereka berubah haluan, mulai menormalisasi hubungan dengan Israel, membuka hubungan diplomatik. Dengan alasan apa? Banyak lah, kita tahu lah, para petinggi-petinggi negeri-negeri Arab di Timur Tengah ini memang bukan orang-orang yang bersih ya. Mereka banyak ditawan oleh politik-politik kotor Amerika dan sekutunya. Jadi wajar kalau mereka juga ujung-ujungnya harus ya mengakui Israel ya, karena ini tekanan politik, tekanan ya militer macam-macam lah ya. Tapi kalau bangsa Arab sendiri, rakyatnya tuh mereka banyak yang menolak keputusan pemerintah mereka yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Oke. Saya akan baca detail beritanya. Yajri kiyan al-adu al-Israeli halian mufawadat sirriyah khalfal kawalis ma'a mas'ulin Indonesia akbar daulah Islamiyah fil alam. Pihak Zionis Israel ini saat ini sedang melakukan diskusi mufawadah, perundingan. Dan ini bukan cuma satu ya. Di sini disebutnya mufawadat jama' majmuk. Artinya beberapa perundingan sirriyah rahasia, beberapa perundingan rahasia khalfal kawalis di belakang layar. Ya, ma'al mas'ulin bersama para petinggi Indonesia. Jadi mereka hubungi itu bukan orang-orang biasa, tapi para petinggi Indonesia. Ya, akbar daulah Islamiyah fil alam, negara muslim terbesar di dunia. Jadi poin pertama kita sudah diberikan bocoran bahwa kontak ini antara petinggi Israel dengan petinggi Indonesia. Siapakah itu? Itu yang jadi pertanyaan kita. Lakin yadda'i al-adu anna ladaihi qanawat ittisal mubasyarah ma'adad min al-atraf al-muhtammah bitawtid al-alaqat ma' Indonesia. Mereka juga mengklaim bahwa Israel ini juga memiliki beberapa channel-channel komunikasi yang langsung bersama sejumlah pihak yang juga concern terhadap usaha normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Kama tujad alaqat ta'awun tijari wa siyahi wa amni. Ya, mereka juga mengatakan sudah ada sebetulnya hubungan seperti dagang, hubungan pariwisata, hubungan keamanan itu sudah ada, cuman masih bentuknya sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Wa ya'mal Amerikiyun khalfal kawalis liiqna' Indonesiyin bitatbi'il alaqat. Di sisi lain juga orang-orang Amerika, pemerintah Amerika juga bermain di belakang layar untuk berusaha
meyakinkan Indonesia untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Jadi yang bermain bukan cuma Israel, tapi Amerika jelas di situ bermain dengan iming-iming bantuan dana lah, dengan iming-iming kerjasama bilateral, kerjasama ekonomi apapun itu. Tapi yang pasti Israel juga banyak dukungan dari luar untuk menjatuhkan prinsip Indonesia, untuk mengubah mentalitas Indonesia yang tadinya anti terhadap penjajahan menjadi sahabat mereka. Ini yang harus kita waspadai, teman-teman. Nah, wafilkian, sementara di Israel, wafilkian, hunaka khilafun hawla ma idza kanat Indonesia satutabbi' ilaqataha ma Israel qabla Saudiyah. Sementara di Israel sendiri ada beberapa perselisihan terkait apakah Indonesia akan menormalisasi hubungan lebih dahulu ketimbang Saudi Arabia. Nah, ini berarti ada informasi baru. Ternyata selain Indonesia, Saudi Arabia juga ditarget untuk menjadi negara yang akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. أو ما إذا كانت تفضل أن تنتظر تحذو حذوها في حين أن هناك من يأمل في خطوات أولوية من جانب إندونيسيا لتوطيد العلاقات إلا أن هناك مسؤولين كبار في الكيان يعبرون عن شكوكهم بشأن هذه القضية ويعتقدون أن إندونيسيا ليسوا ناضجين ذلك. Jadi memang ada yang berharap juga dari pihak Indonesia juga ada yang berharap agar rencana itu menjadi prioritas, ya, khutuwat aulawiyah dari pihak Indonesia menjadi Indonesia untuk memperkuat hubungan antar Israel. Jadi ada yang memberikan angin segar, angin harapan dari pihak Indonesia kepada pihak Israel. Gitu kan. Sementara para petinggi Israel juga mereka menyampaikan unek-unek mereka terkait bahwa warga Indonesia ini belum setuju, belum matang ya untuk bisa menjalin hubungan dengan Israel. Banyak yang masih melakukan istilahnya penolakan gitu kan. Dan di paragraf terakhir mereka menulis wa yushir al-mas'ulin al-kibar ila annahu fi al-ashhur al-akhirah lam yasmah lil riyadiyyin israiliyyin bidukhul Indonesia. Para petinggi Israel juga menjelaskan bahwa beberapa bulan terakhir ini ya ada beberapa fenomena di antaranya para olahragawan Israel itu yang dilarang ditolak masuk ke Indonesia. Kita tahulah itu sejarahnya kan, beritanya U23 kalau nggak salah itu. Ma'adda ila khasarat istidafat al-adid min al-butulat ad-dawliyah, yang membuat Indonesia ini dihukum, dikena sanksi, tidak bisa menjadi tuan rumah di beberapa perhelatan olahraga internasional. Kama qala mas'ul Israeli kabir di Indonesia. Nah, sini perhatikan poin ini ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang petinggi besar Israel di Indonesia, ya. Sebagaimana dikatakan oleh petinggi besar pemerintah Israel, bahwa Indonesia takhsha al-mudhaharat wal ihtijajat ad-dakhiliyah. Bocoran dari petinggi Israel juga dibilang ternyata salah satu alasan kenapa Indonesia ini belum mau normalisasi karena ada petinggi mereka ini di Indonesia yang takut akan demo besar-besaran atau penolakan ya internal Indonesia kalau terjadi normalisasi. Jadi memang di antara pertimbangan belum terjadinya normalisasi atau ikatan hubungan antara Israel dan Indonesia ini karena beberapa pihak di Indonesia ini masih takut akan ada demo besar-besaran. Dan ini sebetulnya sebuah ini kita bisa lihat kabar gembira dan kabar sedih juga sebetulnya. Kabar gembiranya kenapa? Artinya rakyat masih memiliki powernya di situ, masih ditakuti oleh pihak pemerintah. Kalau mereka mengambil langkah sembrono, ini bisa terjadi chaos di Indonesia. Itu sebetulnya sebuah hal yang membanggakan buat kita sebagai rakyat. Kita masih punya bargaining. Nah, di sisi lain ini juga berita yang menyesakkan hati karena ternyata memang ketakutan pemerintah Indonesia atau salah satu petinggi pemerintah Indonesia yang membangun hubungan komunikasi dengan Israel. Ketakutan mereka tidak melakukan normalisasi itu bukan karena semata-mata karena prinsip NKRI mereka, bukan karena kesadaran consciousness, kesadaran kemanusiaan mereka. Artinya mereka sudah siap untuk membangun hubungan, namun karena mereka masih takut
ada penolakan dari masyarakat atau dari warga, jadi mereka meng-cancel atau memundurkan jadwal normalisasi ini. Siapa petinggi itu? Ini yang harus jadi PR kita sih. Ya, saya berharap semoga Indonesia ini tidak runtuh, tidak hilang ya sensenya, logikanya, kemanusiaan kita. Jangan sampai kita jatuh ya seperti para petinggi-petinggi negara Arab yang sudah jatuh, menyerah dan memilih untuk membuka hubungan bilateral ya dengan Israel. Dan teman-teman harus ada poin yang antum harus pahami juga. Memang selalu para petinggi Arab ini ya ketika mereka membangun normalisasi dengan Israel itu alasan mereka apa? Agar kita bisa menjadi mediator antara Palestina dan Israel. Itu selalu itu kata-katanya. Agar kita bisa memberikan kita akses untuk bisa menengahi isu Palestina dan Israel. Seolah-olah itu mereka memperjuangkan untuk Palestina. Tapi kenyataannya mereka sedang dibodohi oleh Israel. Ya, karena semakin banyak yang mengakui pemerintah Israel, ya semakin leluasa Israel ini bergerak di dunia internasional. Semakin mudah mereka ini melakukan misinya, yaitu menguasai penuh Palestina secara utuh. Dan kita Indonesia, Masya Allah, hari ini masih menjadi negara protagonis, ya, negara yang masih berpegang teguh pada prinsip kemanusiaannya, ya pada amandemennya untuk menolak segala bentuk penjajahan, terutama di Palestina ya terhadap oleh orang-orang Zionis Israel, oleh pemerintah penjajahan Zionis Israel. Ya, saya berharap kita masih bisa terus mempertahankan prinsip ini, teman-teman. Buat yang anak-anak muda Muslim yang sudah termakan, sudah tercuci otaknya oleh propaganda Barat dan Zionis Israel, antum berkacalah, antum berkaca. Ini bukan hanya perkara politik, ini bukan perkara dunia. Ya, keberpihakan kita hari ini ya itu akan menentukan di mana posisi akidah kita, di mana level keimanan kita. Nah, maka dari itu semoga ya kita doakan semoga Palestina segera merdeka dan semoga penjajahan di Palestina segera berakhir. Dan ya saya juga lupa memperkenalkan, jadi sekarang saya lagi ada di gudang, ini namanya gudang logistik ya. Ini isinya tas ransel, tas-tas untuk sekolah. Dan ini juga isinya tas semua ini, tas yang sangat banyak ini. Kita akan melakukan eksekusi, insya Allah distribusi bantuan ini. Kita ke rumah warga untuk bagi-bagi tas sekolah, karena sampai sekarang masih banyak juga anak-anak atau siswa-siswi Palestina yang ya belum memiliki tas yang layak untuk mereka gunakan untuk berangkat ke sekolah. Kita akan datangi rumah mereka, dan juga sebagian kita akan bagikan langsung ke sekolah-sekolah mereka, insya Allah. Ini semua adalah titipan dari kalian semua dalam program Gaza Back to School yang sudah kita buka kampanye sejak beberapa minggu yang lalu, dan kita masih buka sampai hari ini. Insya Allah sampai akhir bulan September kita akan buka program ini bagi teman-teman yang sudah berkontribusi. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kalian semua dan menjadi amal jariah. Ya, selama mereka menggunakan tas ini, mereka tumbuh berkembang, mereka menjadi orang-orang yang terpelajar, maka selama itulah pahalanya antum mengalir kepada antum semua, kepada kalian semua. Bagi yang belum berkontribusi, saya ajak kalian semua untuk terus kita dukung, kita support, kita all out. Kalau Barat itu mendukung Israel dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kemampuan mereka, kita juga harus mendukung Palestina untuk bisa bertahan, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, untuk bisa mendapatkan akses keilmuan yang layak ya, dan semoga itu menjadi tabungan amal kita insyaallah taala. Demikian dari saya Muhammad Hussein di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.